Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ringkasan berita terpopuler kali ini menyajikan kombinasi antara strategi penghimpunan dana jumbo, perusahaan, dan pergeseran prospek sektor investasi. Di tengah minat tinggi investor terhadap dividen stok, ada 7 saham dengan nominal dividen tertinggi pada 2025 ini, di mana YTMG, UNTR, dan ADMF mendominasi daftar tersebut. Sementara itu, perusahaan properti PANI menggelar rights issue hingga 15,7 triliun rupiah yang mengakibatkan pergerakan harga sahamnya berlawanan dengan anak usahanya CBDK, seiring kepastian aliran dana akuisisi. Di sisi analisis sektor, prospek emiten rokok seperti HMSP dan GGRM diperkirakan memasuki fase pemulihan pada 2026 berkat stabilisasi cukai. Namun, sektor komoditas logam mengalami pergeseran. Analis CGSI menyatakan sektor emas jauh lebih menjanjikan daripada nikel di 2026. Perhatian juga diberikan pada emiten multibagger FPNI dengan uraian lengkap mengenai struktur kepemilikan saham utamanya yang dikuasai oleh Lotte Chemical Titan dari Malaysia. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, 7 saham dengan dividen tertinggi 2025, intip besaran nominalnya. Sejumlah saham di Bursa Efek Indonesia dikenal rutin membagikan dividen dengan nominal tinggi dan menjadi incaran investor. 7 saham mencatatkan dividen tertinggi sepanjang tahun ini. Di posisi puncak, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG membagikan total dividen tunai Rp3.473 per saham untuk tahun buku 2024, yang terdiri atas dividen final Rp2.245 dan interim Rp1.228 per saham. Diikuti oleh saham alat berat PT United Tractors Tbk atau UNTR, anak usaha ASII yang membagikan Rp2.151 per saham. Selanjutnya, perusahaan multi finance PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau ADMF membagikan dividen Rp703 per saham. Sementara itu, PT Multi Bintang Indonesia Tbk atau MLBI membagikan total Rp542 per saham yang menjadi gabungan dividen final dan interim. 3 saham lain yang masuk dalam daftar dividen tertinggi adalah PT Citra Turbindo Tbk atau CBTN dari sektor migas dengan dividen Rp530 per saham, PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI yang memberikan sebesar Rp466 per saham, dan perusahaan alat berat PT Hexindo Adi Perkasa Tbk atau Hexa sebesar Rp433 per saham untuk tahun buku 2024. Berita kedua, begini prospek cuan emiten rokok di 2026. Prospek industri rokok yang sempat tertekan oleh volume penjualan yang lemah dan tingginya beban cukai diperkirakan akan memasuki fase pemulihan siklis pada tahun 2026. Analis Panin Sekuritas menyematkan rating neutral untuk sektor ini, memproyeksikan volume rokok akan tumbuh moderat di kisaran 2% hingga 4% secara tahunan. Optimisme ini didukung oleh kebijakan fiskal yang menahan kenaikan cukai dan harga jual eceran atau HJE tahun depan, serta strategi harga yang lebih konservatif dari pemain industri. Pemulihan ini membuka ruang profitabilitas yang lebih besar bagi emiten tier 1 seperti PT HM Sampurna Tbk atau HMSP dan PT Gudang Garam Tbk atau GGRM, yang laba bersihnya masih jauh di bawah rata-rata performa 10 tahun terakhir. HMSP mencatatkan peningkatan gross margin sebesar 284,9 basis point menjadi 18,4% selama 9 bulan pertama 2025. Sementara GGRM mencatat kenaikan gross margin 9,4%. Panin menilai, jika tarif cukai stabil, kedua emiten ini dapat meningkatkan laba bersih tanpa harus menaikkan harga jual secara agresif, asalkan penurunan volume rokok dapat dijaga di bawah 5%. Panin Sekuritas merekomendasikan buy untuk HMSP dengan target harga Rp1.150 dan GGRM dengan target harga Rp21.850. Meskipun laba HMSP tercatat turun 13,7% menjadi Rp4,51 triliun pada 9 bulan 2025. GGRM justru mencatatkan pertumbuhan laba 11,5% year on year menjadi Rp1,10 triliun. Valuasi saham keduanya diperkirakan berada pada price to earning ratio atau PE yang menarik pada forecast 2026. Berita ketiga, beda arah saham PANI dan CBDK, analis soroti penyebabnya. Saham PT Panda Indah Kabuk 2 Tbk atau PANI dan anak usahanya PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK menunjukkan pergerakan yang berlawanan di bursa setelah PANI merevisi detail right issue jilid ketiga.
Saham PANI sempat merosot 3,92% setelah pengumuman revisi harga pelaksanaan rights issue. Pengamat pasar modal Michael Yeo menilai hal ini memicu aksi sell-off sebagai respons jangka pendek. Kontras dengan PANI, saham CBDK justru melonjak agresif sebesar 37% dalam sepekan terakhir. Menurut Michael, perbedaan arah ini terbilang wajar mengingat dana hasil rights issue PANI yang berpotensi menghimpun hingga 15,7 triliun rupiah akan digunakan sebagian besar untuk mengakuisisi 41% saham CBDK. Adanya potensi aliran dana sebesar sekitar 6,4 triliun rupiah ke CBDK jauh lebih besar dari free float CBDK senilai 3,9 triliun rupiah saat ini, membuat pergerakan saham CBDK menjadi lebih agresif. PANI merevisi jadwal rights issue menjadi 12 hingga 18 Desember 2025 dengan pelaksanaan harga baru yang lebih rendah yaitu Rp12,975 per saham. Dan jumlah saham baru yang ditawarkan meningkat maksimal menjadi 1,21 miliar saham. Skema rights issue ini bertujuan untuk menambah kepemilikan PANI di CBDK hingga 41,37% dengan harga akuisisi implisit Rp6.450 per saham dan didukung oleh komitmen eksekusi dari pemegang saham pengendali, PT Multi Arta Pratama atau MAP. Berita keempat, prospek sektor komoditas emas, nikel, CS, dua saham ini menjadi sorotan. Prospek sektor komoditas logam pada 2026 dinilai lebih menjanjikan untuk emas dibandingkan nikel. Emas diproyeksikan mampu mencetak margin EBITDA tinggi di kisaran 40 hingga 50% berkat kuatnya aksi beli bank sentral global dan potensi penurunan suku bunga The Fed. Analis JGS International Sekuritas Indonesia atau JGSI menyoroti PT Arci Indonesia Tbk atau Arci dan PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA sebagai top picks dengan potensi pertumbuhan laba yang besar seiring kenaikan produksi. Sebaliknya, sektor nikel masih dibayangi oleh kelebihan pasok global, sehingga margin EBITDA emiten nikel diperkirakan hanya berkisar 20%. Harga nikel LME diprediksi bergerak datar di $16.000 AS per ton. Dalam situasi ini, pertumbuhan laba emiten nikel lebih bergantung pada peningkatan volume penjualan biji dan produk olahan. JGSI mencatat adanya katalis positif dari rencana pemerintah membatasi izin pembangunan smelter baru yang hanya memproduksi NPI untuk mendorong produk hilir bernilai tambah tinggi, yang secara struktural menguntungkan PT Tribegah Bangun Persada Tbk atau NCKL. JGSI memberikan rekomendasi add untuk Arci dan MDKA di sektor emas dan tembaga, serta nikel dan MMA di sektor nikel karena prospek pertumbuhan yang kuat dan cash cost yang rendah. Sementara itu, Inco dan HRUM dipertahankan status hold dan PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM justru diturunkan menjadi reduce karena potensi penurunan kinerja dalam 12 bulan ke depan. Berita kelima, siapa pemilik saham FPNI, emiten produsen bahan plastik? PT Lotte Chemical Titan Tbk atau FPNI adalah perusahaan barang baku yang bergerak di bidang perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar. Memproduksi polipropilen atau PP, high density polyethylene atau HDPE dan low density polyethylene atau LDPE. Perusahaan yang berdiri sejak 1987 ini awalnya bernama PT Indofatra Plastik Industri dan berganti nama setelah beberapa kali diakuisisi. Pada tahun 2008, perusahaan ini diakuisisi oleh Lotte Chemical Titan Group Malaysia dan berganti nama menjadi Titan Kimia Industri hingga akhirnya menjadi PT Lotte Chemical Titan Tbk pada tahun 2013. FPNI merupakan bagian dari Lotte Corporation, konglomerasi besar asal Korea Selatan. Produk yang dihasilkan FPNI digunakan sebagai bahan dasar berbagai produk plastik seperti kemasan makanan, tas plastik, dan juga pipa. Berdasarkan data BI per 31 Oktober 2025, pengendali utama saham FPNI adalah Lotte Chemical Titan International SDN BHD dari Malaysia, yang menguasai mayoritas kepemilikan sebesar 92,5% dari total saham terdaftar. Sementara itu, porsi kepemilikan masyarakat atau publik hanya sebesar 7,5%. Saham FPNI tercatat mengalami pertumbuhan harga yang sangat signifikan, mencapai 384,38% dalam 1 bulan terakhir. Demikian Top 5 EDX Channel edisi kali ini. Saya Faizal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.